Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Karena bocor, kapal asing asal Australia lego jangkar darurat di perairan Misol, Raja Ampat. Satgas Damai Kartens ringkus 31 anggota kelompok kriminal bersenjata sejak Januari. Wisata Raja Ampat kembali bergeliat. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror dengan menyerang warga sipil di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Asri Obed dan Jonathan Arwan yang sehari-hari bekerja sebagai petani ditemukan tewas di perkebunan Jalan Statistik, distrik Dekai. Warga dan aparat gabungan TNI Polri langsung membawa jasad kedua korban ke RSUD Dekai untuk diotopsi. Polisi temukan sejumlah luka di tubuh korban. Kelompok kriminal bersenjata membakar 5 rumah bekas mes karyawan PT Unggul di Jalan Pancuran, Kampung Kago, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik sejak Maret tahun 2022. Aparat berhasil menyelamatkan sebagian barang-barang yang berada di dalam rumah dan api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Aparat gabungan TNI Polri menangkap salah seorang anggota KKB yang diduga merupakan salah satu anak buah Egyanus Kogoya. Yonce Lokbere ditangkap aparat gabungan yang saat itu sedang mencari pilot Susi Air di Kampung Alguro, Kabupaten Duga. Dari hasil penyelidikan sementara, Yonce menjabat posisi strategis sebagai kepala markas KKB di Kampung Alguro. Dari tangan anak buah Egyanus Kogoya tersebut, aparat menyita sepucuk senjata api laras panjang dan 1 pistol, beserta ratusan peluru. Penyanderaan pilot Susi Air Philips Mark Mertens sudah memasuki 3 bulan. Namun hingga kini aparat gabungan TNI Polri belum berhasil membebaskan pilot dari tangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Egyanus Kogoya hingga kini masih menyandera pilot Susi Air berkeluarga negaraan Selandia Baru. Upaya negosiasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Duga sejauh ini belum membuahkan hasil. Bahkan operasi pembebasan yang dilancarkan TNI Polri menyebabkan 4 prajurit gugur. Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan Yonif 132 Bima Sakti menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja dari Papua New Guinea. Ganja seberat 5,4 kg disita dari 3 orang tersangka. Salah satu diantaranya Aaron Inau, warga negara Papua New Guinea, yang diduga merupakan anggota sindikat narkotika lintas negara. Ganja yang disita tersebut bernilai sekitar 200 juta rupiah dan rencananya akan diedarkan di kota Jayapura. Sejak 6 bulan lalu, Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan RI PNG di bawah naungan Korem 172 Praja Wirayakti berhasil mengungkap 20 kasus penyelundupan narkotika
dengan total barang bukti ganja seberat 25 kg. Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka Wilayah Kerom, Lambert Pekikir, dan Lazarus Koroba menyerahkan 6 pucuk senjata api dan ratusan peluru kepada Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Saleh Mustafa. Penyerahan dilakukan setelah peresmian Tugu Pancasila di Distrik Waris, Kabupaten Kerom. Distrik Waris di Kabupaten Kerom, Papua merupakan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea. Daerah ini juga dilintasi Jalan Trans Papua Jayapura Wamena dan Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Puluhan siswa yang mengikuti upacara Hardiknas di Merauke satu persatu tidak kuat berdiri. Mereka terpaksa digotong keluar lapangan karena kelelahan, sebagian bahkan jatuh pingsan, sehingga harus ditandu untuk mendapat perawatan. Upacara yang berlangsung cukup lama ditambah teriknya panas matahari menyebabkan sebagian siswa yang tidak sempat sarapan harus menahan lapar. Kendati demikian, upacara Hardiknas tetap berlangsung lancar hingga selesai. Upacara Hardiknas diikuti siswa sekolah dasar, SMP, dan SMA, serta perguruan tinggi di Merauke dengan Inspektur Upacara, Asisten 3 Pemprov Papua Selatan, Joko Guritno. RSUD Merauke ramai dikunjungi calon anggota legislatif untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat untuk berlaga dalam Pileg 2024 mendatang. 540 caleg menjalani cek kesehatan yang sudah ditentukan pihak rumah sakit, diantaranya pemeriksaan fisik dan kondisi kejiwaan. Pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan khusus untuk pemeriksaan kejiwaan, para caleg akan ditangani dokter khusus yang didatangkan dari Kota Jayapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.